anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian? Masih tetap semangat ya dan semuanya sehat-sehat. Pada pertemuan kali ini, Bu Radmini akan mengajak kalian untuk belajar pendidikan budi pekerti dan pendidikan agama Katolik dengan tema Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan. Yesus mempunyai perhatian khusus kepada orang-orang yang terlantar. Semasa Yesus, banyak orang menganggap bahwa orang sakit disebabkan oleh kutukan dari Allah atau karena akibat dari dosa dirinya atau dosa orang tuanya. Yesus memang juru selamat. Ia mewartakan kabar gembira, khususnya untuk kaum kecil dan menderita. Orang buta sejak lahir dinyatakan oleh Yesus sebagai pekerjaan Allah yang harus dinyatakan dalam Dia. Ini terdapat dalam Injil Yohanes bab 9 ayat 1-3. Yesus sangat peka terhadap orang miskin dan menderita, asalkan di dalam diri orang tersebut ada iman. Bartimeus adalah seorang gelandangan yang buta sejak lahir, akhirnya disembuhkan oleh Yesus. Ia mengatakan, "Yesus, anak Daud, kasihilah aku." Iman Bartimeus nampak dalam tekadnya untuk memanggil Yesus meskipun banyak orang yang membentaknya. Mukjizat untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah, sebab mukjizat hanya dapat dilakukan oleh Allah. Mukjizat Yesus akan terjadi apabila di dalam orang tersebut ada iman kepada Yesus. Maka sewaktu di Nazaret, Tuhan Yesus tidak banyak menggunakan mukjizat, sebab banyak orang Nazaret yang menolak Yesus. Allah selalu aktif menyelamatkan manusia melalui Yesus putranya. Mukjizat bukan suatu tanda heran, melainkan sebagai tanda bahwa Allah sedang berkarya dan menyelamatkan manusia. Ini adalah kutipan dari Injil Yohanes bab 9 ayat 1-3, yaitu tentang orang yang buta sejak lahirnya. Pada waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia." Nah, ini adalah mukjizat juga yang dilakukan oleh Yesus, mengubah air menjadi anggur pada saat ada pesta perkawinan di Kana. Di sini Yesus sedang menyembuhkan orang yang buta. Yesus juga membangunkan atau membangkitkan orang yang sudah meninggal. Yesus juga menyembuhkan orang yang sakit. Nah, semuanya Yesus
melakukan tindakan-tindakan ini hanya untuk mewartakan kerajaan Allah. Kita juga bisa melakukan atau mewartakan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya apa? Tidak mengejek teman. Dengan teman harus rukun, baik. Tidak saling mengolok, karena semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Membagi bekal kepada teman, kalau kalian masuk sekolah, membawa roti 2 atau 3, temannya tidak membawa bekal, kalian mau berbagi kepada temannya yang tidak membawa. Ini juga wujud atau tindakan nyata di dalam mewartakan kerajaan Allah. Menolong teman yang jatuh pada saat bermain di lapangan atau di halaman. Ada temannya yang jatuh, segera ditolong, jangan malah ditertawakan. Mengunjungi teman yang sakit. Ada yang sakit di rumah, ada yang sakit di rumah sakit. Dikunjungi, dihibur, didoakan agar cepat sembuh. Mendoakan teman yang sakit, mungkin tidak bisa datang ke rumahnya. Tahu kalau temannya sakit, bisa didoakan dari rumah. Membantu orang tua di rumah, menyapu, mencuci piring, menyiram bunga, mencuci baju sendiri. Ini juga merupakan tindakan nyata di dalam mewartakan kerajaan Allah yang bisa kalian lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga kalian tuh belajar tanpa disuruh. Belajar tanpa dibentak-bentak. Belajar adalah untuk dirimu sendiri. Maka jangan sampai disuruh orang tua. Jangan sampai disuruh orang lain. Kesadaran sendiri, tanggung jawab sendiri. Menegur teman yang menyontek. Apabila ada teman yang menyontek, kalian berani menegur. Ini juga merupakan tindakan nyata di dalam mewartakan kerajaan Allah. Karena menyontek itu adalah perbuatan yang tidak baik. Menegur teman yang bicara kotor. Ada yang suka misuh-misuh, ada yang suka bentak-bentak, ada yang suka bicara keras, bicara yang bahasanya tidak baik. Apalagi sekarang di WA mungkin juga menggunakan kalimat yang tidak baik. Kalau kalian ingin mewartakan kerajaan Allah, kalian harus berani menegur, harus berani menasihati bahwa apa yang dituliskan itu adalah bahasa yang tidak baik. Berteman tidak membeda-bedakan. Yang kaya hanya mau berteman dengan yang kaya. Yang miskin berteman dengan yang miskin saja. Jadi kita kalau bisa ya berteman dengan siapapun. Tidak usah membeda-bedakan. Yang kaya, miskin, pintar, bodoh, kurus, gemuk. Semuanya adalah bersatu. Berteman dengan baik. Tidak usah membeda-bedakan suku, ras, dan lain-lainnya. Semua tugas dari guru dikerjakan sendiri. Ini juga termasuk mewartakan kerajaan Allah. Mengerjakan tugas sendiri. Tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu untuk kalian. Untuk melatih kalian. Supaya kalian itu terampil. Supaya kalian itu cerdas. Supaya kalian itu pintar. Kalau nanti dikerjakan orang lain, berarti orang lain yang cerdas. Orang lain yang pintar. Bicara yang jujur, kalau ditanya Bapak Ibu guru dijawab dengan jujur. Tidak usah menutup-nutupi. Kalau iya, iya, kalau lupa ya lupa, kalau tidak ya tidak.
Karena bicara jujur itu sangat berharga. Bapak Ibu guru akan lebih senang sekali kalau kalian itu jujur. Tidak hanya Bapak Ibu guru, orang tua kalian, teman kalian, kalau kalian selalu berkata jujur, pasti kalian akan menjadi anak yang terberkati. Membantu mengasuh adik di rumah yang punya adik. Jangan mainan sendiri. Jangan asik sendiri. Tetapi adiknya juga diajak mainan. Mama sedang repot atau ibu sedang repot. Kalian membantu ibumu dengan cara mengasuh adik. Nah, ini juga mewartakan kerajaan Allah. Merapikan meja belajar. Tanpa disuruh, tanpa dibentak-bentak orang tua. Kalau kalian punya meja belajar, dirapikan sendiri. Setelah belajar dirapikan. Sehingga nanti siapapun yang akan melihat meja belajarmu akan nyaman, sedap dipandang mata. Merapikan tempat tidur. Kalian bangun tidur, pasti spray, bantal, guling, selimut tidak rapi. Nah, begitu bangun tidur rapikan. Ini kelihatannya sepele, tetapi inilah bagian di dalam mewartakan kerajaan Allah. Nah, anak-anak, ini tadi pembelajaran kita tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa mengajak anak-anak untuk mewartakan kerajaan Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Yang jelas, kalian harus memiliki iman atau kepercayaan kepada Tuhan. Dan jangan lupa sandaran hidup kita adalah Tuhan. Maka setiap punya masalah, setiap punya kegembiraan, suka duka, jangan lupa dengan Tuhan. Rajin-rajinlah berdoa, rajin-rajinlah beribadah, supaya Tuhan selalu melindungi dan mencintai kalian. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kalian.